Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di project Subaru Crosstrek Family Drifter episode ke-6. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu ke kalian semua seberapa kompleks project kali ini. Karena project kali ini gue harus selesaiin dalam waktu cuma 4 bulan doang. Kita mulai dari Oktober, kita harus selesaiin sebelum bulan Februari. Jadi benar-benar singkat banget. Dan saking kompleksnya juga, engineering ini makan waktu dan makan tenaga banget. Dan yang bikin sulit, otak kiri gue itu gue harus mikirin semua parts ini secara engineering dari mulai desainnya, dan gue harus mastiin semuanya itu bisa berfungsi dengan lancar pas dipakai nanti. Di sisi lain, otak kanan gue mikirin kontennya secara sistematis supaya kalian nontonnya enak. Makanya setiap episode itu ada temanya masing-masing. Episode 1 dan 2 tentang roll bar dan fabrikasi di product engineering. Episode 3 tentang parts-parts pendukung yang kita pasang di sasis. Episode 4 itu tentang quick change differential sama pemasangan rem tangan di bagian belakang. Dan episode kelima itu tentang 3D printing body kit. Di episode 6 kali ini kayaknya otak kanan gue udah ngalah sama otak kiri. Jadinya semua parts yang di sini udah kita buat tanpa kita masukin ke video. Ada parts-parts yang kita revisi juga, yang dalam prosesnya bikin lantai garasi kebakaran. Untungnya garasi drift nggak kebakaran keseluruhan sih. Dan partsnya apa aja kita bahas satu persatu. Mulai dari turbo dan header. Ini turbo kita pakai Turbo Smart, kita beli di Engine Plus. Dan kemarin karena kita udah punya kedua parts ini, kita bisa bikin downpipe. Ini downpipe-nya udah ada fleksinya dan ada lubang buat O2 sensornya. Habis itu kita bikin mid pipe-nya juga. Ini bentuknya emang banyak banget lekukannya karena gue pengen knalpot itu posisinya nggak terlalu pendek. Jadi biasanya knalpot tuh rusak gara-gara posisinya pendek banget, bisa kena bagian bawah. Dan semoga dengan desain yang udah matang ini nggak akan gasup lagi dan bikin rusak knalpot. Dan pipa yang ke belakangnya itu juga udah kita buat, panjang banget nih. Habis itu kita juga sempat bikin tatakan kaki buat pedal boxnya, jadi nginjeknya enak banget sekarang. Dan ini kita bikin pakai aluminium. Semuanya yang ngelas itu Bilal dari knalpot dan aluminium ini. Terus ada bagian yang krusial banget yang kita revisi. Ini sebenarnya kita bikin di Prorok kemarin, tapi suspension point-nya itu nggak sesuai sama apa yang gue mau. Jadi gue pindahin titiknya, gue turunin dan gue majuin supaya dapat caster angle di ban depan itu yang bisa di-adjust lebih luas lagi range untuk nge-adjustnya. Tapi gara-gara itu semuanya kita harus bikin ini baru juga. Ini adalah gearbox mounting yang baru karena posisi mesin itu jauh kita mundurin sekitar 4 atau 5 cm kita mundurin dari posisi yang udah dibuat sama Prorok. Makanya ada engine mounting barunya juga. Bentuknya lucu kayak gini, ada bengkok-bengkokannya karena kita harus nge-clearin bagian header turbonya supaya nggak mentok ke header turbo dan parts lainnya. Terus kita lihat di sebelah sini, ini udah ada kopel yang cukup panjang tapi one piece, cukup gede juga. Dan ini gue harap kuat untuk nahan power dari 2JZ yang akan kita pasang di mobil ini, yang akan dibangun di Engine Plus. Dan terakhir gue bikin extension buat shifter. Jadi dia lebih mundur sedikit dari posisi standarnya karena emang mobil ini, Crosstrek ini, posisi mesin itu dibanding posisi driver agak lebih jauh, nggak kayak mobil biasanya. Dan ini kita bikin di Fusion 360, habis itu kita printing pakai 3D printing untuk prototype. Dan sekarang udah sesuai sama apa yang gue butuhkan, panjang dan fungsinya, kita bikin pakai yang permanen, pakai besi. Nah, untuk bagian sasis ini udah ada, kita bikin tambahan firewall dari bagian belakang, radiator dan lain-lain, dan dari bagian fuel system dan power steering pump. Ini pemisah antara bagian yang ada fluidnya sama bagian kabin, karena itu peraturan dan juga untuk safety supaya misalnya ada yang nyiprat atau apa, driver sama bagian kabinnya aman. Jadi harus kita bikin pemisah. Walaupun nanti ini akan kita bikin tutupnya yang removable karena buat maintenance dan lain-lain, tapi pastinya udah safety banget karena besi. Dan kalau kalian lihat di sini nanti akan ada scoop tambahan ke atas yang kita bisa bikin removable juga karena nanti air scoopnya itu dari atap buat masuk ke radiator yang atas ini. Kenapa nggak dari pintu? Ini pertanyaan yang banyak banget kalian tanyain. Kenapa nggak bikin dari kaca kayak
mobil-mobil pintu 4 lainnya? Jawabannya adalah karena gue kurang suka bentukan kaca kalau dilobangin. Gue pengen dari samping itu kelihatan kayak mobil beneran, nggak kayak robot lah ya. Biasanya kalau kacanya udah dibongkar tuh jadinya nggak kelihatan rapi. Dan alasan nomor 2 adalah karena sponsor dari mobil ini itu yang confirm udah ada 13. Gue harus nempelin semua stikernya dan kaca itu cukup gede dan posisinya kelihatan banget. Itu akan jadi salah satu sponsor dari mobil ini. Makanya dari atas kita pilih, dan itu menurut gue yang terbaik karena mobilnya Travis Prastana juga kayak gitu yang gimkananya. Dan sekarang saatnya kita cat keseluruhan ini udah siap, mulai dari engine bay dulu. Kita baru aja selesai epoksi keseluruhan engine bay dan interior. Susah banget bagian interior tuh karena roll bar tuh bulat ya. Jadi harus segala sisi itu kita semprot epoksinya. Jadinya lama banget prosesnya dan susah untuk rapih karena banyak bagian roll bar yang rapet banget sama bagian sasis. Ya perfect banget emang Prorock bikinnya. Cuma ya ngecatnya jadi lumayan susah. Tapi so far udah selesai semua di epoksi. Penting banget karena masih banyak bare metalnya. Kita nggak pengen catnya nanti rontok, dan saatnya sekarang kita ngecat warnanya nih. Yang gue pilih warna abu-abu sama kayak di Biarzico. Tadinya sih gue pengennya warna putih, tapi putih itu susah banget untuk bikin bagusnya. Dan ini karena sementara doang, nanti akan kita ganti lagi interiornya. Abis kita selesaiin selama 4 bulan ini, gue akan pretelin lagi semua parts dan gue akan cat ulang semua sasisnya yang benar-benar proper. Kali ini kita bisa dulu aja karena waktu udah mepet banget. Sekarang saatnya kita cat warna abu-abu interiornya Biarzico. Hari selanjutnya, dan ini semua bagian roll bar interior udah selesai kecat, udah kepernis juga sama gue dan Bilal sampai tengah malam kemarin kita ngecat ini. Dan bagian engine bay juga udah selesai. Dan hari ini udah harus banget masuk ke engine plus kalau sesuai jadwal. Jadinya kita harus pasangin lagi semua parts-parts yang ada di interior engine bay sama kaki-kaki supaya bisa langsung kita kirim. Jadi deadline-nya benar-benar mepet banget, tapi kita langsung aja pasang bagian mesin. Mesin udah di bawah, kita langsung naikin.
Ternyata masangin semua parts yang udah kita lepas untuk ngecat itu lama banget karena kita masanginnya jadinya hati-hati banget karena kita takut ngelecetin si cat yang baru kita cat ini karena lumayan effort kita ngecatnya dan akhirnya kepasang semua mesin, turbo, piping buat knalpot ke bawah, gearbox dan bagian interior. Nah interior ini nih, ini jadinya gue suka banget, kita lihat. Untuk bagian shifter ini udah selesai dan ini kita custom, jadinya bisa nyesuaiin mundurnya jok karena bagian mesin tuh jauh banget sama posisi gue duduk. Semua gigi udah bisa masuk dan handbrake juga udah kita pasang sebelahan nih. Handbrake udah kita bleeding juga minyak remnya karena buat kita mindah-mindahin dari towing itu lebih safety kalau ada rem. Soalnya ini kalau nggak pakai rem bisa glosor dan bahaya. Cuma rem kaki emang belum kita bleeding karena BBK bagian depan orderan gua belum sampai, nanti akan kita pasang juga. Dan interior akhirnya udah bisa terlihat keren. Dan ini posisi duduknya juga gua banget, enak banget. Penasaran banget feel dari bawa mobil ini kayak gimana. Dan karena udah malam sayangnya harusnya hari ini emang dikirim ke Engine Plus, kita telat sehari, jadi besok pagi kita kirim ke Engine Plus. Beberapa hari setelahnya dan mobil ini progresnya udah banyak banget, walaupun gak kelihatan ya, tapi perintilan-perintilan kayak fuel line, terus radiator line itu udah dikerjain dan ini berbagai parts yang akan dipasang di mobil ini. Ada wastegate dari Turbo Smart juga di sini dan ada fuel pump dari DW dan ini hampir semuanya dari Engine Plus, kita beli di Engine Plus. Dan ada oil cooler Koyorat ini yang akan kepasang, jadi nggak cuma radiator doang kita pakai Koyorat, tapi oil cooler juga kita pakai Koyorat. Dan ini lumayan gede. Nah, untuk intercooler, gue pakai intercooler dari Vibrant dan ini sebenarnya core-nya doang. Kita buka aja. Ya, jadi ini adalah intercooler core, nggak ada inlet sama outletnya. Kita harus bikin sendiri. Kenapa gue pilih pakai yang masih plain kayak gini? Karena selama ini kita beli intercooler, ujung-ujungnya kita custom. Karena pengen nyesuaiin lubangnya si turbo dan intake, arahnya kemana supaya makin optimal. Karena tiap mobil kan beda-beda ya. Makanya kita mau custom aja sendiri. Gak sendiri sih, Engine Plus yang customin juga. Karena di sini alat-alatnya lengkap semua dan pastinya bisa bikin yang terbaik. Ini pertama kali juga kita beli intercooler core. Gede banget loh ini. Halo guys, sekarang gue lagi ada di Engine Plus, berhubung Mas Dipo lagi di Jepang. Jadi gue ditugasin untuk bantu-bantu ngerakit mesin 2ZZ Crosstrek. Dan di depan gue ini sudah ada spare part yang siap kita rakit. Di antaranya ada engine block 2ZZ GTE yang udah dibersihin sedemikian rupa. Dan udah dihuning juga, jadi tinggal dirakit aja. Oke, selanjutnya ada piston dari Wiseco dengan diameter 86,50 mm. Dengan rasio kompresi 8:1 yang termasuk piston lokom. Kenapa pakai lokom? Karena kita nanti pakai bus yang lumayan. Dan dilengkapi juga dengan stang piston merek brand Crower. Selanjutnya juga ada crankshaft yang masih standar. Selanjutnya ada blockhead yang klepnya sendiri udah kita ganti pakai merek Verea dengan ukuran standar di bagian intake dan oversize 1 mili di bagian exhaustnya. Terus kita juga pakai camshaft dari GSC Stage 2 berserta dengan pair clamp-nya juga. Oke, selanjutnya untuk gasketnya sendiri kita pakai merek Tomei, dilengkapi juga dengan S-start dari ARP supaya kuat nahan bus nanti.
Terus untuk pulinya sendiri kita ganti pakai puli damper dari ATI Damper supaya mesinnya lebih awet, dan sisanya tinggal perintilan-perintilan yang udah lengkap. Jadi let's go, kita rakit semuanya. Sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu ke kalian semua kalau Garasi Drift Company baru aja rilis volume ke-16-nya, yaitu Legend in Motion. Kali ini kita punya 6 desain, mulai dari Drift Peak, ada BR Zico juga, ada 200SX GP Sports, ada S14 Boskit, dan yang pasti ada Family Drifter Subaru Crosstrek. Dan khusus yang ini ada 2 warna, hitam dan putih, sama kayak yang gue pakai sekarang, dan desainnya juga berbeda sama yang lain karena mobilnya belum jadi, desainnya juga masih outer line-nya aja. Dan untuk kalian semua, kita lagi ada promo spesial, yaitu Payday Sale up to 30% diskon. Jadi tunggu apa lagi? Check out di Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shopnya Garasi Drift, dan kalian juga bisa beli di websitenya garasidrift.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja check out sekarang, dan saatnya gue kembali ngerjain Subaru Crosstrek. Oke, akhirnya gue kembali dari Jepang, dan mobil ini seminggu ditinggal di Engine Plus. Progresnya udah banyak banget ya. Mulai dari wiring udah 90%, mesin juga udah jadi. Kalau kalian lihat, mockup mesinnya udah kita lepas dan akan dipasang hari ini. Mesin yang udah di-build kemarin, yang udah Bilal bahas deh pokoknya. Terus bagian interior nih, nah interiornya udah terlihat makin kelihatan kayak mobil jadi, karena nggak cuma handbrake sama shifter aja sama setir. Sekarang kita bisa lihat ada Link Extreme X ECU. Jadi kita untuk project kali ini disupport sama Link. Terima kasih banyak Link. Dan ini kita nggak cuma pasang ECU-nya doang, tapi semua dari perangkat-perangkat elektroniknya Link itu kita pasang di mobil ini. Ada ECU, ada PDM, dan ini pertama kali kita nyobain pakai PDM. Jadi PDM riser PDM-nya Link itu kerjanya sama kayak fuse, sikring, sama relay, tapi dia itu elektronik. Jadi di dalam sini udah ada solid state fuse ya.
Jadi fuse-nya bener-bener kita nggak perlu gonta-ganti fuse lagi. Kalau ada yang putus, dia langsung offin secara elektronik di dalam PDM-nya dan ngasih notifikasi pin berapa nih yang ada problem atau apa. Jadinya pastinya lebih aman ke depannya. Troubleshooting juga jauh lebih mudah dengan link PDM ini. Cuma nggak cukup satu, jadi kita pakai 2 link Razer PDM. Nanti di bagian sini nih bakal ada display juga, lagi dibikinin bracketnya. Nanti akan kita pasang di sini displaynya. Dan yang dari dulu banget gue pengen punya keypad yang CAN. Jadi ini dicoloknya protokolnya pakai protokol CAN, dan ini bisa kontrol semuanya nanti, dari mulai lampu sen, terus starter engine, terus nyalain lampu, wiper, semua tuh bisa dari tombol-tombol ini. Ini bisa diprogram semuanya, jadinya bakal sangat bikin rapih karena kayak lihat aja nih, tombolnya ada banyak banget, tapi kabelnya cuma ada 4. Sesimpel itu. Nah, posisinya juga akan di sini. Gak sabar sih kepasang semuanya. Nanti kita bantuin juga tim Engine Plus untuk ngesetin beberapa posisi, karena sebagai driver gue pengen semuanya itu dalam jangkauan tangan gue dan terlihat jelas sama mata gue untuk si displaynya gitu. Kita lihat aja. Akhirnya mesinnya udah naik ke atas sasis ini, dan ini udah for good, nggak akan kita lepas lagi, hopefully ya. Dan ini tinggal rapi-rapi aja bagian wiring, bagian intake, piping, dan lain-lain. Dan mungkin dalam waktu dekat udah bisa starter. Semoga sih keburu, karena kita ngincer seats itu nggak lama lagi. Sebenarnya di minggu depan itu harus sudah bisa testing mobilnya. Cuma kalau dilihat dari progres yang ada sih, ini masih sangat masuk akal. Dan thank you banget tim dari Engine Plus, semua yang terlibat dari build ini. Pekerjaan sebulan lebih bisa dikejar cuma dalam waktu seminggu di mobil ini. Ya memang karena Engine Plus punya alat-alat yang lengkap banget di sini, sampai punya laser cutting, punya CNC, punya mesin bubut, semuanya dikerjain in-house di sini. Dan ya hopefully bisa ke Uber untuk seats-nya. Dan gue rasa cukup untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bakal starter mobil ini sampai kita dyno, dan mungkin testing juga di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.